Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, seorang sufi yang penuh dengan akal intrik kecerdikannya, sampai-sampai tak ada satupun masalah yang tak bisa ia atasi. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti akan datang kepadanya, termasuk baginda raja sendiri yang memang kesehariannya dikelilingi dengan permasalahan rakyat. Karena hal itu sudah Abu Nawas jalani cukup lama, ia pun merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dianggap tenang itu. Ia pun mulai berpikir untuk mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Mengapa aku tak mencoba menjadi pendekar sakti saja, seperti yang ada dalam cerita-cerita? Dengan semangat membara, Abu Nawas memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, alih-alih mencari guru sakti atau pergi ke gunung untuk belajar ilmu kanuragan, Abu Nawas memilih untuk melatih dirinya sendiri dengan cara yang kocak dan tak biasa. Pertama-tama, Abu Nawas menciptakan jurus yang ia sebut sebagai jurus angin sepoi-sepoi. Ia berdiri di bawah pohon, melambai-lambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang mengendalikan angin. Sambil tersenyum lebar, ia berteriak kepada orang-orang yang lewat, "Lihatlah, aku bisa mengendalikan angin." Tentu saja, orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini. Tidak berhenti sampai di situ, Abu Nawas pun menciptakan jurus baru yang ia sebut dengan jurus tidur mendadak. Ketika lawannya datang menyerang, Abu Nawas tiba-tiba terbaring di tanah dan pura-pura tidur. "Jika aku tidur, musuh tidak akan bisa menyerangku," pikirnya dengan penuh percaya diri. Dan anehnya, lawannya pun benar-benar kebingungan melihat Abu Nawas yang tiba-tiba tidur dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Kabar tentang Abu Nawas yang sakti tiada tanding ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda raja yang mendengar cerita-cerita tentang kesaktian Abu Nawas pun penasaran dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu sekarang menjadi pendekar dan banyak jurus sakti yang kamu kuasai. Sekarang tunjukkan kesaktianmu itu, Abu Nawas," perintah baginda raja dengan penuh antusias. Dengan percaya diri, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Siap, Paduka. Paduka, saksikanlah jurus terhebatku, jurus kabur kilat." Sebelum baginda raja sempat berkata apa-apa, Abu Nawas langsung berlari kencang keluar istana, meninggalkan semua orang di sana dalam kebingungan. Baginda raja yang melihat kelakuan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kamu memang sakti, tapi bukan karena jurus-jurusmu. Kamu sakti karena kecerdikan dan kelucuanmu," ujar baginda raja sambil terbahak-bahak. Dan sejak itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai pendekar sakti tiada tanding dalam hal membuat orang tertawa. Dan dengan cara itulah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di antara rakyatnya. Tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk membawa kegembiraan dimanapun ia berada. Kisah selanjutnya. Suatu hari, baginda raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran baginda raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. "Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya," titah baginda raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. "Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka," ujarnya dengan penuh hormat. Baginda raja pun mulai berbicara. "Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting." Abu Nawas pun berpikir sejenak.
Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. "Wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita?" "Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman," jawabnya. Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka. Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu, Paduka. Seandainya merayakan Maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini, terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. "Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah?" Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang Paduka. Seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan." Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, "Hamba hanya berusaha yang terbaik untuk Paduka dan umat." Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang selalu merasa dipermalukan oleh Abu Nawas kali ini merencanakan sesuatu yang berbeda. Setelah berkali-kali gagal dalam usahanya untuk menjatuhkan Abu Nawas, ia memutuskan untuk membuat si cerdik pujangga itu memujinya. Meskipun Abu Nawas dikenal sangat cerdas dan sulit untuk ditipu. Dengan penuh keyakinan, Abu Jahil menyusun rencana matang. Kali ini rencananya sangat rahasia. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahil membanggakan rencananya kepada teman-temannya. "Tak lama lagi, kalian akan melihat Abu Nawas memuji-muji diriku," katanya. Salah satu temannya heran dan bertanya, "Bagaimana mungkin Abu Jahil? Kamu aja sering mengejek Abu Nawas, dan dia selalu membantah segala ucapanmu." Abu Jahil pun tersenyum bangga. "Aku mungkin kalah dalam kecerdikan, tapi lihat saja nanti, dia pasti akan memujiku." Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan bahwa Abu Jahil meninggal dunia. Warga yang mendengar kabar itu sontak kaget dan tidak percaya. "Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat," ujar salah satu warga. Beberapa warga kemudian mendatangi Abu Nawas untuk memberitahukan kematian Abu Jahil.
"Aduh, jangan bercanda kalian," kata Abu Nawas dengan nada kesal. "Ini serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya," balas mereka. Antara percaya dan tidak percaya, Abu Nawas pun akhirnya setuju untuk melayat. "Baiklah, ayo kita ke sana," ucapnya. Mereka pun berangkat menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan kain kafan menutupi tubuhnya. Melihat hal itu, hampir saja Abu Nawas menangis, namun ia berusaha menahan dirinya. Dengan perlahan, Abu Nawas mendekati jenazah Abu Jahil. Ketika hendak membacakan doa, tiba-tiba Abu Nawas bersin dengan suara yang keras, mengagetkan semua orang yang hadir. Di saat bersamaan ia melihat jempol kaki Abu Jahil bergerak. Kecurigaan mulai timbul di benak Abu Nawas bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara belaka. Namun Abu Nawas tetap berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan. Sebelum wafat ia pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi kamu akan memuji-muji kebaikannya." Abu Nawas pun bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" "Doakanlah keselamatannya dan pujilah kebaikannya," balas warga lainnya. Abu Nawas yang sudah menyadari sandiwara ini berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikan sedikit sambutan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukannya, karena dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya dia selalu membantah ucapanku." Mendengar ini orang-orang pun terkejut dan heran. "Abu Nawas, tidakkah ada sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal Abu Nawas. Tapi kenapa kamu masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya Abu Nawas," tegur salah satu warga. Abu Nawas pun mengalah. "Baiklah, aku akan memuji kebaikannya. Tapi nanti setelah dia sudah dikubur, ayo kita bawa jenazahnya ke makam. Kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah." Warga pun setuju dengan usulan tersebut. Namun ketika mereka hendak menggotong keranda, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kamu ya, manusia sialan," bentak Abu Jahil. Melihat Abu Jahil bangkit, para warga seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkan tempat itu. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, "Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku ini tidak ada seorang pun yang kuberitahu." Dan begitulah, lagi-lagi rencana Abu Jahil untuk memperdaya Abu Nawas gagal total. Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu mampu membaca situasi, bahkan ketika sedang dihadapkan pada tipu muslihat yang paling licik sekalipun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila,
"Kentutmu bos sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. "Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama," kata Abu Jahil. "Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki. "Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar," jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. "Yadah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan," tantang Abu Jahil. "Ayo, siapa takut?" balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?
Tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar? Ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut. Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong. Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" Tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" Kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kerajaan Baghdad terjadi perdebatan hangat di antara para ulama dan cendekiawan. Perdebatan tersebut menyangkut satu hal yang menjadi perhatian banyak orang, yaitu bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Para ulama terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama berpendapatan bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan bisa menodai keimanan seseorang. Sedangkan kubu kedua lebih moderat, mengatakan bahwa ucapan selamat hanya bentuk sopan santun dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Ketika perdebatan semakin panas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang kebetulan sedang berkunjung merasa pusing dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Hanya Abu Nawas ini yang bisa menenangkan suasana kacau begini, pikir Baginda Raja. Abu Nawas pun segera dipanggil ke istana, dan sesampainya di sana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menceritakan tentang perdebatan yang tengah terjadi. "Abu Nawas, apa pendapatmu mengenai masalah ini? Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan memandang para ulama yang tampak tegang menunggu jawabannya. Dengan penuh kepercayaan diri, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Paduka dan para ulama yang mulia, saya ada jalan keluar untuk masalah seperti ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang sederhana, Paduka." Semua yang hadir pun terdiam mendengarkan. Abu Nawas pun memulai ceritanya.
Jadi, pada suatu hari ada seorang tukang roti yang selalu memberikan roti kepada tetangganya yang kebetulan beragama lain. Setiap pagi, sang tetangga mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada tukang roti tersebut. Namun tukang roti itu tak pernah merasa bahwa dengan mengucapkan selamat pagi atau terima kasih, tetangganya itu ingin mengubah keyakinannya. Sebaliknya, dan juga sebaliknya, tukang roti pun selalu membalas dengan senyuman dan mengucapkan selamat pagi pula sebagai tanda sopan santun. Apakah tukang roti itu menjadi murtad karena hal itu? Tentu tidak. Mereka hidup rukun, saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan keyakinan satu sama lain. Para ulama pun mulai merenung, sementara Abu Nawas melanjutkannya dengan lebih serius. Nah, begitu pula mengucapkan selamat Natal jika hanya sekedar tanda hormat dan sopan santun tidaklah lebih dari itu. Tentu saja niatnya menentukan segalanya. Jika niat kita tetap menjaga iman kita, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Sebagaimana tukang roti yang tetap menjadi seorang muslim meskipun ia ramah terhadap tetangganya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Dan para ulama mulai menyadari bahwa perdebatan mereka lebih banyak dipenuhi ketakutan daripada logika. Mereka pun sepakat bahwa yang paling penting adalah niat dari seseorang. Dan Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan perdebatan dengan kebijaksanaannya yang sederhana namun mendalam. Kisah selanjutnya. Suatu hari, rakyat Baghdad sedang dilanda kecemasan besar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya bijaksana, belakangan ini berubah menjadi sangat keras dan zalim. Peraturan yang dibuat Baginda Raja terasa memberatkan. Pajak dinaikkan tanpa alasan yang jelas. Dan orang-orang yang berani mengkritik pun dipenjara. Banyak orang takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungan ini, beberapa ulama kerajaan berkumpul dan berdiskusi tentang satu pertanyaan penting. Apakah seorang muslim wajib taat kepada pemimpinnya yang zalim? Sebagian ulama mengatakan bahwa taat kepada pemimpin adalah kewajiban apapun keadaannya. Yang lain berpendapat bahwa pemimpin zalim tidak layak untuk ditaati. Perdebatan ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Merasa dilema, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas yang dikenal dengan kecerdikannya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mendengar pendapatnya mengenai masalah ini. Abu Nawas, panggil Baginda Raja saat sang penyair itu tiba di istana. Apa yang harus dilakukan rakyat jika pemimpinnya berlaku zalim? Apakah mereka tetap harus taat? Abu Nawas memandang sejenak ke arah Baginda Raja dan para ulama yang hadir. Dengan tenang ia berkata, "Wahai Paduka yang mulia, izinkan saya menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah Paduka." Semua orang pun tertarik mendengar kisah Abu Nawas dan ia pun memulai ceritanya. Jadi di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang memiliki seekor sapi tua. Sapi itu telah melayaninya selama bertahun-tahun, membantu membajak sawah dan menghasilkan susu. Namun seiring waktu, sapi tersebut mulai berubah. Ia menjadi malas, sering menginjak tanaman petani dan tidak lagi mau mendengar perintah. Petani itu pun kebingungan. Haruskah aku tetap menjaga sapi ini karena jasa-jasanya di masa lalu? Atau haruskah aku menjualnya dan membeli sapi baru yang lebih patuh? Tanyanya dalam dirinya sendiri. Ia pun lalu pergi menemui orang bijak di desanya untuk meminta nasihat. Orang bijak itu pun berkata, "Lihatlah sapi itu. Jika dia tetap bermanfaat dan bisa dibujuk kembali ke jalan yang benar, jagalah dia. Namun jika dia terus-menerus merusak ladangmu, tidak ada gunanya kamu mempertahankan dia hanya karena masa lalunya. Lebih baik carilah sapi baru yang bisa membantumu lebih baik." Abu Nawas pun berhenti sejenak. Ia menatap Baginda Raja dan berkata, "Begitu juga dengan pemimpin, wahai Paduka yang mulia. Jika seorang pemimpin mulai menzalimi rakyatnya dan tidak lagi memimpin dengan adil, maka rakyat berhak mempertanyakan dan mencari cara agar kepemimpinan itu kembali lurus. Taat kepada pemimpin yang adil adalah kewajiban, tetapi membiarkan kezaliman berlanjut tanpa perbaikan juga bukan jalan yang benar, Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun termenung mendengar perumpamaan Abu Nawas.
ia sadar bahwa nasihat tersebut ditujukan kepadanya tanpa secara langsung mengkritik. Para ulama yang hadir pun setuju bahwa kezaliman seorang pemimpin harus diingatkan dan rakyat memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan. Dari hari itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mulai introspeksi dan memerintahkan perubahan peraturan yang lebih adil bagi rakyatnya. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil memberikan pencerahan dengan cara yang bijaksana. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan-makan, titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap sang raja. Hei Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo, silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di atas meja. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Sepertinya kamu sudah sangat lapar ya Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka ini seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Kamu boleh memakan semua hidangan ini Abu Nawas, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas dengan tidak sabar. Nah, ini berhubung semua menu hidangannya serba ayam, coba buatkan 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, minta Baginda Raja. Aduh, Baginda Raja ini ada-ada saja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan yang pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Kata Abu Nawas memberikan pertanyaan. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawaban. Namun akhirnya ia menyerah. Pertanyaanmu sangat sulit Abu Nawas. Gak nemu aku jawabannya. Beritahu aku, apa jawabannya? Pinta Baginda Raja. Bedanya, ketika manusia masih hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, ada Sarmun, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika meninggal, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam, ketika masih hidup, namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika mati, namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, ayam tiren, dan masih banyak lagi yang lainnya.
jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Pinter juga kamu Abu Nawas. Sekarang berikan aku pertanyaan yang kedua, balas Baginda Raja. Pertanyaan yang kedua ini Paduka, apa nama bagian ayam yang tidak pakai kata ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas. Jawabannya paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha? Ya paha ayam lah Paduka, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Ya tulang ayam lah Paduka, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap? Ya sayap ayam lah namanya Paduka. Ah, jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Paduka pernah makan telur mata sapi. Walaupun itu dari telur ayam, tapi nggak mungkin kan namanya telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar. Sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu? Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Ah, masa? Coba aku lihat, kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kata Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. Ya karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, "Sini, coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. "Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja, dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. "Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri," kata Baginda Raja. Dan sudah tentu,
raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Wah, kamu benar Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rashid. Namun kali ini, ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut.
Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu, jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. Tidak percuma aku membayarmu, Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya? Tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, tentu aku bersedia, Tuan. Hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini, Abu Nawas. Kenapa, Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar? Tanya Abu Nawas. Iya, memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan, Abu Nawas, jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, benar juga, Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu, Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu. Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan, Abu Nawas, balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan. Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya, ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. Dasar kamu otak kancil, Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik, ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai. Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai? Keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini.
kiai lainnya pun menimbali. Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk pak kepala desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong,
Harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur. Jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu. Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya, tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi, siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarga. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. Gila Abu Nawas, kebetulan akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum, pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. "Kamu yakin dengan yang kamu lihat?" tanya Tuan Hakim. "Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah," balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim," kata komandan prajurit. "Memangnya ada apa?" tanya Abu Nawas heran. "Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan," jawab komandan prajurit. "Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan," tanya Abu Nawas semakin bingung. "Pokoknya Anda harus ikut kami.
Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, ditanya kok malah bengong. Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa itu ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal certiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat, saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam, begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman.